Halo saudara dan saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam edisi Tokoh Kita. Kali ini kita akan bercerita tentang Santo Bernardinus dari Siena, pengaku iman. Santo Bernardinus lahir di Siena, Italia pada tanggal 8 September 1380. Semenjak kecilnya, ia hidup sebagai anak yatim. Ia dipelihara oleh tantanya. Ia berasal dari sebuah keluarga yang sangat kaya. Tetapi cintanya yang begitu besar terhadap Tuhan dalam diri orang-orang miskin, dia tidak melekat sedikit pun dengan kekayaan itu. Dikisahkan, pada suatu hari, seorang pengemis yang kelaparan datang meminta makanan di rumahnya. Tantanya kemudian mengusir pengemis itu. Bernardinus menyaksikan peristiwa itu. Sebagai bentuk protesnya, ia tidak mau makan seharian. Karena dia sangat memikirkan nasib orang yang kelaparan itu. Bernardinus kemudian belajar hukum gereja dan hukum negara. Ia kemudian mengakhiri studinya ini pada tahun 1397. Setelah menyelesaikan studinya pada tahun 1397, ia kemudian masuk dalam persekutuan Bunda Maria yang berpusat di rumah sakit terkenal, yaitu Rumah Sakit Santa Maria della Scala di Siena. 3 tahun kemudian, Bernardinus diangkat menjadi direktur rumah sakit itu. Pada waktu itu, di Siena sedang dilanda wabah epidemi. Dia berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan orang-orang dari wabah epidemi itu. Namun cita-citanya untuk menjadi seorang imam terus menggema di dalam dirinya. Ia kemudian bergabung dalam anggota saudara-saudara Dina Santo Franciscus. 2 tahun kemudian ia ditabiskan menjadi imam. Dikatakan bahwa selama 12 tahun dia tidak menunjukkan mukanya di depan umum. Diperkirakan bahwa dia masuk dalam keheningan di pertapaan. Pada tahun 1417, ia memulai karya pastoralnya. Ia berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun khotbah-khotbahnya ini dinilai kurang berhasil karena ada gangguan di suaranya. Namun berkat pertolongan Tuhan sendiri secara ajaib, suaranya kembali normal. Mulai dari saat itulah dia dengan penuh semangat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berkhotbah. Dalam khotbah-khotbahnya itu, dia menekankan agar masyarakat dibebaskan dari riba yang berlebihan dan juga adanya perdamaian politik. Ada suatu devosi yang sangat terkenal yang dianjurkan oleh Santo Bernardinus ini. Ialah devosi kepada nama Yesus yang tersuci. Akibat dari ajaran devosinya ini, dia dituduh sebagai pembawa ajaran sesat. Oleh karena itu, Santo Bernardinus ini dipanggil oleh Sri Paus di Roma, yaitu Paus Martinus kelima, dan meminta dia untuk tidak lagi berkhotbah. Namun dalam perjalanan waktu, Bernardinus membuktikan bahwa ajarannya itu tidaklah sesat. Maka Paus kembali mengizinkan Bernardinus untuk berkhotbah. Karena dikenal sebagai orang yang hebat, yang suci dan saleh, Paus kemudian meminta Bernardinus ini untuk menjadi uskup di Siena. Tetapi permintaan Paus ini kemudian ditolaknya karena dia ingin melayani umat lebih dekat lagi. Beberapa tahun kemudian oleh gereja menerima devosinya ini sebagai sebuah devosi resmi dalam gereja dan dimasukkan dalam liturgi gereja. Santo Bernardinus ini meninggal pada tanggal 20 Mei 1446. Karena pewartaannya yang hebat dan luar biasa ini, dia kemudian dikenal sebagai Rasul Italia. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Santo Bernardinus ini agar hati kita tidak terikat pada kekayaan duniawi, tetapi selalu tertuju kepada Allah. Tuhan